Ya, di alam demokrasi di Indonesia, yang namanya mengkritik itu ya hal yang biasa, apalagi kita mengkritik pejabat ya. Saya pun mengkritik ya beberapa pejabat, baik ketika masih Pak Jokowi ya, termasuk di Pak Prabowo. Tapi dalam kritik yang saya sampaikan tentu tidak bersifat secara pribadi ya. Makanya ada beberapa yang pejabat yang saya kritik kebijakannya, untuk kebijakan yang pertama, tapi untuk kebijakannya yang kedua saya puji gitu kan. Jadi apa yang saya sampaikan itu memang benar-benar bukan berdasarkan ketidaksukaan secara pribadi, dan itu memang harus seperti itulah kita dalam berdemokrasi. Nah, saya melihat ya sudah begitu banyak orang yang menyampaikan kritik ya, katanya sih kritik, tapi muatannya bukan kritik, tapi muatannya sudah bersifat ketidaksukaan, sudah bersifat personal, dan sudah tidak lagi objektif ya, karena karena ketidaksukaan secara pribadi, akhirnya yang disampaikan itu adalah hal-hal yang kadang-kadang terlalu dipaksakan, terlalu receh, dan saya yakin ya orang-orang yang melakukan katanya kritik tapi sudah masuk ke personal, itu pun dia tidak setuju dengan apa yang dia sampaikan, tapi ya karena ketidaksukaan akhirnya dia menyampaikan ya, mempublikasikan ketidaksukaannya itu dengan alasan kritik. Nah, Wakil Presiden Republik Indonesia ya, Mas Gibran adalah salah satu ya orang yang sejak kemunculannya ya menjadi pejabat publik itu tidak terlepas dari kritik, tapi lebih banyaknya bukan kritik ya. Kenapa? Karena untuk mengkritik Mas Gibran waktu ketika beliau menjadi wali kota Solo itu agak sulit, karena beliau memiliki prestasi ya, sehingga orang-orang yang akan mengkritiknya atau orang-orang yang tidak suka, yang berlindung di balik kata kritik, akhirnya menyerang personalnya, menyerang sesuatu yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kebijakan sebagai pejabat publik. Nah, ketika dia menjadi wakil presiden, itu makin menjadi-jadi ya. Tidak ada yang dapat mereka lihat atau mereka temukan kekurangannya sebagai wakil presiden. Sama ketika Gibran menjadi wali kota. Sebelum ya, makanya saya katakan saat ini, sebelum kalian meneruskan ya kritik ya yang sebenarnya bukan kritik, ada baiknya saya mau mengingatkan kembali atau mau menceritakan kembali bagaimana seorang wakil presiden kita, Gibran Rakabuming Raka, itu dijadikan seorang tokoh, atau dijadikan tokoh yang sebenarnya dikagumi dan diperlukan oleh tokoh-tokoh lain di negara ini. Saya coba ya untuk mengingatkan kembali. Pertama, Gibran Rakabuming Raka itu ketika digadang-gadangkan untuk maju menjadi wakil presiden, itu sudah banyak serangan ke beliau. Serangan secara personal tentunya, bukan secara objektif. Bahwa beliau itu tidak punya kapasitas, beliau itu tidak punya kemampuan, tapi yang menyampaikan hal itu tidak mampu
menerangkan secara objektif, secara data apa ketidakmampuannya. Karena kalau menyatakan ketidakmampuan tentu harus berkaca pada posisi dia saat itu, yaitu sebagai wali kota Solo, di mana dia tidak pantas menjadi wakil presiden, gitu. Apa yang dia lakukan ketika menjadi wali kota yang membuat ukuran dia tidak pantas menjadi wakil presiden? Nah, itu tidak ada. Nah, tapi ya, kalian harus tahu, ketika wacana Gibran akan dicalonkan sebagai wakil presiden, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, pertama, Ibu Puan Maharani yang saat itu digadang-gadangkan menjadi calon presiden dari PDIP itu menyatakan di media bahwa kalau sampai gugatan terkait umur capres-cawapres atau umur cawapres yang digugat ke MK dikabulkan, maka ada kemungkinan mereka akan duet. Artinya Puan Maharani akan berduet dengan Gibran Rakabuming Raka. Dimana kalian harus tahu bahwa di pemilu 2024 PDIP tidak perlu berkoalisi dengan partai lain. Mereka bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Itu dari Puan Maharani. Lalu calon presiden yang lain adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo pun dan kita bisa lihat itu pun melamar ingin agar supaya Gibran Rakabuming Raka itu menjadi wakil presidennya. Jadi setelah Puan Maharani terus masuk ke mantan gubernur Jawa Tengah si rambut putih, Pak Ganjar Pranowo, itu pun ingin agar supaya Gibran menjadi calon wakil presiden. Dan itu ditolak oleh Gibran. Tentu secara halus. Lalu ada yang namanya Bapak Anies Baswedan, itu pun calon presiden. Anies Baswedan terang-terangan ingin agar supaya Gibran Rakabuming Raka itu menjadi calon wakil presidennya. Dan itu pun ditolak oleh Gibran. Dan terakhir baru Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto ingin juga menggandeng Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presidennya. Jadi masyarakat juga harus ingat harus kembali merefresh bahwa Gibran ini adalah seorang tokoh, seorang pejabat negara, seorang wali kota saat itu yang diperebutkan atau diinginkan oleh para calon presiden untuk menjadi wakil presiden. Itu itu harus kita kembalikan memori itu. Lalu kedua, ketika Gibran Rakabuming Raka sudah menjadi calon wakil presiden bersama Pak Prabowo, jadi Pak Prabowo calon presiden dan calon wakil presidennya adalah Gibran Rakabuming Raka. Ketika debat calon wakil presiden, jadi sebelum debat calon wakil presiden itu Gibran Rakabuming Raka itu dihujat habis-habisan, dianggap tidak punya kemampuan, dianggap anak kecil, dianggap tidak punya kompetensi untuk melawan atau untuk berdebat dengan calon wakil presiden
saat itu adalah Pak Muhaimin Iskandar sama Pak Mahfud MD ya. Jadi banyak kok para politisi, para akademisi, para ahli itu meragukan Gibran punya kemampuan untuk berdebat. Pokoknya dianggap nothing lah ya. Padahal kalau mau diukur, Pak Muhaimin Iskandar maupun Pak Mahfud MD itu tidak punya pengalaman ya memimpin atau menjadi pemimpin di sebuah daerah ya. Tidak punya pengalaman menjadi eksekutif sebagai pemimpin yang pengambil keputusan. Sedangkan Gibran adalah orang yang punya pengalaman itu kadang menjadi wali kota Solo. Tapi dia diremehkan lah ya, bahwa pasti lebih hebat Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Dan apa yang terjadi? Dan yang terjadi adalah Gibran Rakabuming Raka membalikkan semua itu. Ya, Gibran Rakabuming Raka tampil dengan hebat, mampu menjelaskan programnya, mampu menyampaikan visinya, dan mampu memberikan contoh-contoh ya kerja-kerjanya sebagai wali kota Solo gitu kan. Dan ya kita bisa lihat ya, Prof Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar itu ya jadi seperti anak kecil ketika debat dengan Gibran Rakabuming Raka. Jadi kebalik nih, yang profesor dan yang tokoh lama partai politik itu akhirnya terlihat kekanak-kanakan ketika berdebat dengan Gibran Rakabuming Raka. Artinya sudah 2-0 nih. Yang pertama meremehkan ketika dia mau jadi calon wakil presiden dan ternyata dipinang oleh semua calon wakil presiden. Itu pertama. Kedua, meremehkan Gibran ketika menjadi calon wakil presiden dalam debat. Akhirnya dibuktikan ya bahwa Gibran lebih menguasai dibandingkan dengan Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Lalu ketika beliau menjadi wakil presiden ya, setelah terpilih, serangan secara kepada Gibran ya secara pribadi itu terus dilakukan oleh para pembenci. Jadi mereka tidak bisa mengkritik Gibran, tapi mereka akhirnya menyerang pribadinya. Ya dengan cara-cara yang kasar juga kan. Jadi bukan lagi kritik, tapi sudah lebih ke sesuatu yang ya tentu kita juga kalau dengar apa sih gitu kan. Banyak orang-orang tua yang sebenarnya diharapkan berpikiran dewasa, tapi akhirnya keluar dari mulut mereka bahasa-bahasa yang tidak pantas gitu dalam menilai atau mengkritik Gibran. Dan ketika Gibran mewakili presiden ya di KTT G20, apa yang terjadi ya, sebelum Gibran berangkat itu ya sudah banyak lah orang yang menghinanya, orang yang menganggap remeh, bahkan menganggap memalukan ya kalau Pak Prabowo meminta Gibran untuk hadir di KTT G20. Dan apa yang terjadi? Gibran menjadi bintang di sana. Gibran mampu berbaur dengan para pemimpin dunia, pimpinan-pimpinan negara lain, dan beliau benar-benar dihormati sebagai pemimpin negara Indonesia ya. Apalagi ketika bicara, Gibran bicara dengan tegas ya, dan akhirnya apa yang disampaikan oleh Gibran itu dianggap sesuatu yang hebat oleh negara-negara lain. Jadi para pembenci ini akhirnya ya kecewa lagi ya. Mereka berharap Gibran bisa
dipermalukan di kancah internasional, ternyata tidak bisa ya. Gibran malah menjadi bintang di sana. Nah, inilah yang saat ini terjadi ya. Bagaimana cara ya orang-orang kita dalam berpolitik ya, itu sudah tidak lagi menggunakan logika dan akal sehat, tapi sudah dengan kebencian. Kritik pun akhirnya hanya menjadi sebuah kata untuk membungkus kebencian mereka terhadap Gibran Rakabuming Raka. Dan ini pun dilakukan ya, bukan hanya kepada Gibran tapi kepada tokoh-tokoh politik lain ya. Jadi lebih banyak ke personal dan lebih banyak menyampaikan sesuatu secara kasar dan bisa dikatakan tidak berdasar gitu. Nah, ini yang terjadi sekarang ini di perpolitikan kita. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebagai informasi agar supaya ya kita sehatlah ke depan. Kita kalau mengkritik, kritiklah apa yang dia lakukan, bukan kritik orangnya. Kalau orangnya ternyata melakukan sesuatu yang baik, yang bagus, ya katakan bagus ya. Kalau orang mengatakan kalau tidak bagus ya katakan tidak bagus, tapi dengan alasan yang jelas, bukan lebih ke wah mukanya deso, pelanga, plongo dan yang lain gitu. Nah, ini yang sekarang sedang terjadi. Maka apa yang saya sampaikan ini sebagai pengingat bahwa Wakil Presiden kita Gibran Rakabuming Raka adalah salah satu anak muda Indonesia yang punya kemampuan dan memiliki kapasitas untuk dihargai bahkan dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Saya pikir itu cukup.